Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah karena masih bisa dipertemukan oleh Allah. Dan pada kesempatan ini, pada sesi ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang ayat ke-5 dari suratul Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti kita ketahui bahwa di dalam bahasa Arab kita mengenal adanya maf'ul bih. Nah, para ulama mengatakan bahwa ketika maf'ul bih itu berupa isim dhamir munfasil yang didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya, maka itu bermakna litakhsis. Jadi berbeda artinya ketika kita mengatakan misalnya uhibbuka, uhibbu, iyyaka dengan iyyaka, uhibbu itu maknanya jelas berbeda. Karena yang iyyaka, uhibbu itu punya makna litakhsis, menghususkan. Karena itu ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sama dengan kita mengatakan nakhussuka ya Allah bil ibadah wa nakhussuka ya Allah bi talabil mi'wana. Kami mengkhususkan hanya kepadamu ya Allah di dalam beribadah, dan kami juga hanya mengkhususkan kepadamu ya Allah di dalam memohon pertolongan. Nah, itu. Iyyaka na'budu, kata ta'abbud di situ, atau kita seringkali mengatakan penghambaan, itu adalah merupakan satu bentuk yang paling rendah sebenarnya dari sebuah kesadaran. Ya, karena itu kata ini tidak layak digunakan kecuali hanya kepada Allah. Ya, hanya kepatuhan, ketundukan, dan sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, itu nggak pantas untuk kita gunakan di hadapan manusia, karena yang hanya berhak ya untuk kita sembah, kita berta'abbud, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak diperbolehkan menghambakan diri, menyembah kepada yang selain Allah dengan cara syirkun, menyekutukan Allah. Syirik itu seperti kita tahu, yaitu ada syirkun khafi, ada syirkun jali, ada syirik yang terang-terangan, ya seperti kita menganut agama lain, keluar dari Islam, menyembah berhala dan macam-macam, itu syirkun jali, syirik yang jelas. Tetapi juga ada syirkun khafi, syirik yang samar-samar seringkali tidak kita sadari. Kalau kita menggunakan misalnya pendapat kaum sufi, bahwa beliau mengatakan dalam 1 detik atau dalam 1 menit kita tidak ingat kepada Allah lalu dihukumi murtad, ini sangat ekstrim sekali memang. Tetapi itu namanya syirkun khafi. Ya. Kemudian ayat ini juga mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita pada 2 hal yang sangat agung, yaitu mi'rajus sa'adah fid dunya wal akhirah. Mi'raj. Ya. Apa mi'raj itu? Naiknya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan kesadaran tentang ta'abbud itu sebagai media untuk meningkatkan, untuk memi'rajkan kesadaran kita di dunia dan akhirat? Maka ada 2 hal yang penting untuk selalu kita ingat dan selalu kita lakukan, yaitu yang pertama, ada upaya di dalam diri kita untuk selalu meyakini, ya, selalu meyakini kebenaran ta'abbud yang kita lakukan, yang itu diimplementasikan dengan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang soleh, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita merelokasi diri kita untuk menggantungkan diri kepada yang selain Allah. Ya. Ini bukan berarti kemudian kita tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah dawuh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi komunikasi kita, hubungan kita dengan manusia itu harus dijadikan sebagai media untuk isti'anah kita kepada Allah. Karena saling tolong-menolong itu adalah sesuatu yang wajib bagi kita untuk kita lakukan. Nah, di situ maka kesolehan individual yang kita lakukan dengan Allah itu harus terrefleksi dalam kesolehan sosial. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang
lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Itu. Kemudian di dalam ayat ini Allah mengulangi kata-kata iyyaka. Ada pengulangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada kata-kata iyyaka yang diulang-ulang oleh Allah sebanyak 2 kali. Apa maksud dari pengulangan itu? Dikatakan itu yang pertama adalah ihtimam. Menunjukkan kepada urgensitas penghususan itu sendiri. Yang artinya la na'budu illa iyyak wa la natawakkalu illa 'alaik. Saya tidak beribadah ya Allah dan saya tidak bertawakal ya Allah kecuali kepadamu. Yang kedua, tabarra'u minas syirk, membebaskan diri kita dari berbagai bentuk kesyirikan. Ya, membebaskan diri kita dari ketergantungan kepada orang lain dan menyerahkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah. Ya, itu. Kemudian di situ ada kata yang didahulukan, yaitu na'budu, yang didahulukan daripada nasta'inu. Kenapa kok demikian? Ini sama dengan begini. Di dalam kehidupan kita itu ada kewajiban, ada hak, ada kewajiban. Nah, kalau kita meminta pertolongan kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah, maka kita dahulukan dulu kewajiban kita kepada Allah. Apa? Yaitu kita harus menyembah dulu kepada Allah, mendekatkan taqarrub dulu kepada Allah, maka baru yang kedua kita meminta pertolongan kepada Allah. Sementara kita masih jauh dari Allah lalu kita mau minta pertolongan kepada Allah, ya menurut saya kok sangat apa ya? Sangat irasional gitu loh. Itu kewajiban dulu kita lakukan. Jangan sekarang ini banyak orang yang lebih mengedepankan tuntutan, tetapi kewajibannya tidak mau dilakukan. Nah, ini ajaran kepada kita bahwa iyyaka na'budu didahulukan dari iyyaka nasta'in. Itu artinya bahwa pertolongan itu akan datang ketika kita sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Hak itu boleh kita tuntut kalau kita sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Tetapi perlu dicatat bahwa kita punya pemahaman di kalangan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah ini, ya, ala tariqati nahdlatul ulama, punya pemahaman bahwa kalau kita beribadah kepada Allah, lalu apakah kita berhak untuk menuntut kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah? Kalau secara akal iya. Loh, kita sudah melakukan kewajiban kita, kenapa kita kok nggak boleh menuntut hak kita kepada Allah? Tetapi yang perlu kita sadari bahwa orang masuk surga itu bukan karena ibadahnya. Ya, bukan karena ibadahnya semata-mata. Karena kalau kita hitung nikmat yang kita bicarakan kemarin, nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita bayar dengan ibadah kita, itu mungkin gak nyucuk. Ya. Wong ibadah kita gitu kita anggap aja pajak kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kira-kira nyucuk apa tidak? Kalian bisa bayangkan misalnya kita beli oksigen saja yang kita hirup setiap hari gratis ini. Coba Allah kemudian memandekkan ini. Oksigen di alam raya ini dimandekkan oleh Allah 1 jam, kira-kira gimana? Ya, kita lihat misalnya orang yang sakit pernafasan misalnya. Beli oksigen kecil aja berapa ratus ribu. Dan itu kita terima gratis dari Allah. Itu tidak cukup ibadah kita untuk membayar itu kepada Allah. Sehingga kalau dengan itu kita menuntut surga kepada Allah, menurut saya kok tidak imbang, tidak impas. Ya, sehingga kemarin dikatakan bahwa urusan akhirat, urusan al-jaza wal hisab itu adalah hak otoritas Allah kepada hambanya. Tidak ada hamba yang bisa ngotak-ngatik itu. Tidak ada hamba yang bisa menuntut itu terserah Allah. Ya, karena Allah memiliki kekuasaan penuh. Ya, itu. Nah, ini yang perlu kalian pahami dari ayat ini, sehingga dengan demikian maka kita semakin sadar apa sih kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban kita kepada Allah adalah ta'abbud. Ta'abbud itu secara mahdhah dan ta'abbud itu secara ghairu mahdhah. Kita kadang-kadang lebih mahdhahnya lebih didahulukan, tetapi lupa bahwa ghairu mahdhahnya itu diakhirkan. Ghairu mahdhah itu lebih tepat mungkin dikatakan ibadah sosial. Ya. Nah, sebagian ulama salaf mengatakan Al-Fatihah itu sirrul Quran. Fatihah itu rahasia daripada Al-Quran. Wa sirruha hadhil kalimah, yakni
rahasianya itu ada pada kalimat atau ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah tersimpan. Ya, jadi kalau diurut Al-Quran itu rahasianya ada pada Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu berarti rahasianya ada pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah anak-anak penjelasan singkat tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.